Baik, apa kabar Bapak Ibu, kawan-kawan guru hebat Indonesia? Semoga baik dan bahagia selalu. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas ini, baik teman-teman, saya terlebih dulu menyapa teman-teman seperti mana biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam bahagia. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Nah, itu dia. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Baik, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya, kita jumpa lagi dengan Coach Saiful dalam rangka memberikan materi masih tentang coaching. Nah, teman-teman semuanya, Bapak-Bapak Ibu, guru hebat Indonesia, kita sudah sampai ke modul 8. Sebelum kita melanjutkan, teman-teman semuanya, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan kepada saya sebagai trainer hari ini. Nah, jika ada teman-teman, silakan dituliskan ada atau tidak ada atau dilanjutkan. Oke ya. Oke, semuanya tidak ada yang bertanya, berarti kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Baik, teman-teman, kita memulai materi ini sebagaimana biasa, kita terlebih dahulu membuat aturan kelas kita. Kita update dan kita upgrade terus aturan kelas kita. Yang pertama, selama pelatihan, teman-teman, disilakan untuk dapat saling bertanya atau berdiskusi dengan aturan yang sudah kita tentukan dengan memberikan acungan jempol atau menunjuk atau memberikan right hand-nya teman-teman ya. Nah, yang kedua, teman-teman, di saat kita melaksanakan pelatihan, saya harap teman-teman semuanya agar membuka kameranya. Berarti tidak ada satupun kamera yang tertutup. Nah, yang ketiga, jika teman-teman memerlukan minuman ataupun makanan kecil, disilakan aja teman-teman, tapi tidak boleh meninggalkan ruangan. Artinya teman-teman harus menyediakan botol air minum di samping teman-teman semuanya. Yang terakhir, teman-teman, jika teman-teman berhalangan untuk hadir di kegiatan ini, silakan teman-teman mengkonfirmasikan kepada saya tentunya. Bagaimana teman-teman? Oke. Nah, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu dan diberikan kekuatan untuk belajar bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Dengan doa tadi, harapan kita tentunya semua materi yang akan disampaikan nantinya teman-teman bisa mengikuti, memahami, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan dan perkenankan saya menyampaikan materi ini dengan menampilkan PowerPoint. Oke, izinkan ya. Kita share dulu, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman materi kita hari ini. Guru Coach Mahir 8, berarti modul yang ke-8. Mendengar. Nah, teman-teman, ternyata mendengar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, mendengar ini adalah suatu hal yang biasa saja, teman-teman. Ternyata dalam proses pembelajaran coaching, ternyata mendengar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, bagaimana pentingnya mendengar ini, teman-teman? Penasaran? Oke, kita lanjutkan pembahasan materi dengan mendengar. Mendengar. Nah, mendengar adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh seorang coach untuk memahami tujuan daripada kliennya, nilai-nilai yang ingin diemban oleh para kliennya, bagaimana keyakinan klien kita, bagaimana pemahaman klien kita, persepsi, dan emosi daripada klien kita, serta komunikasi dan aksi. Yang tak kalah penting adalah bagaimana strategi daripada klien kita. Itulah mendengar. Next. Nah, mengapa mendengar ini penting, Bapak Ibu guru-guru hebat Indonesia? Nah, ternyata mendengar ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa penting?
Nah, dengan mendengar itu, teman-teman, kita akan mendapatkan informasi yang lengkap. Dengan mendengar, kita mendapatkan informasi yang jelas. Dan dengan mendengar itu, teman-teman, informasi yang kita terima itu berkualitas. Dengan mendengar, kita mendapatkan emosi. Dan juga dengan mendengar itu, kita memiliki mimpi, blog, mengalir, dan mendapatkan habit baru. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran kita hari ini ada 8 sub skill daripada mendengar itu sendiri yang perlu kita ketahui bagi seorang coach. Yang pertama, sub skillnya adalah diam aktif dengan jeda. Kemudian cek jelas dan lengkap. Yang ketiga, kontak mata atau kontak kamera. Yang keempat, penyemangat keran bicara. Yang kelima, dengar proses strategi. Yang keenam, pelacakan logika. Yang ketujuh, mendengar terbalik. Yang terakhir, dengar kerangka pikir. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru hebat Indonesia, 8 skill inilah yang akan kita pelajari di modul ini. Nah, kita mulai satu persatu untuk membahasnya, teman-teman. Kita mulai dengan diam aktif dengan jeda. Apa yang dimaksud dengan diam aktif dengan jeda? Nah, ketika coach diam mendengarkan dengan aktif pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku klien dan memberikan jeda diam sebelum melakukan reaksi berikutnya atau memberikan pertanyaan berikutnya. Seperti contoh Bapak Ibu lihat gambar di samping, dia diam tetapi aktif. Kita dengarkan teman-teman. Nah, yang berikut cek kejelasan dan kelengkapan. Nah, seperti gambar teman-teman dengan sangat fokus klien dan coach-nya memperhatikan ya apa yang dijelaskan oleh kliennya. Artinya teman-teman, ketika coach memberikan pemahaman dirinya tentang ekspresi atau pernyataan klien yang belum jelas dan atau lengkap. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut dengan kontak mata atau kontak kamera. Inilah sesuatu hal yang sangat penting, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan gambar di samping adalah ketika coach memberikan senyuman kepada kliennya, ini memang kontak mata daripada coach itu memang sangat luar biasa sekali. Apa yang dimaksud dengan kontak mata atau kontak kamera? Adalah ketika coach melakukan kontak mata pada saat offline, atau kontak kamera pada saat online untuk melihat dan mendengar pikiran daripada klien kita, perasaan daripada klien kita, ucapan yang dilontarkan oleh klien kita, serta daripada perilaku daripada klien kita. Ini yang disebut dengan kontak mata atau kontak kamera. Jadi teman-teman, kontak mata ketika kita sedang offline, sedangkan kontak kamera adalah ketika kita sedang off online. Nah, kita lanjut teman-teman. Penyemangat keran bicara. Apa maksudnya teman-teman? Penyemangat keran bicara adalah ketika coach menyemangati klien untuk terus membuka keran bicara. Dengan saya ulangi, ketika ketika coach menyemangati klien untuk terus membuka keran bicara dengan mengucapkan ekspresi seperti oke, okay, oh yes, baik, keren, wow, dan sebagainya. Ini adalah salah satu metode kita bagaimana klien kita itu untuk dapat dia terus bicara. Menarik bukan? Nah, baik teman-teman, sampai di sini ada yang perlu teman-teman tanyakan? Oke, saya lihat dulu ya. Nah, oke, semuanya mengatakan mantap. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita lanjutkan materinya tentang mendengarkan proses strategi. Adalah ketika coach menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan langkah menuju tujuan berupa strategi yang berisi, umpamanya kumpulkan informasi dan data.
Yang kedua, membuat strategi. Yang ketiga, menjalankan strategi. Yang keempat, mengevaluasi pencapaian. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Baik. Nah, berikutnya pelacakan logika. Pelacakan logika adalah ketika coach memeriksa logika yang dipakai oleh klien. Berupa apa penyebabnya, bagaimana respon, bagaimana solusi, bagaimana dampak. Inilah salah satu bentuk pelacakan logika, teman-teman. Nah, saya ulang kembali, teman-teman. Pelacakan logika adalah ketika coach memeriksa logika yang dipakai oleh klien. Berupa apa penyebabnya, bagaimana respon daripada klien kita, apa solusi yang disampaikan oleh klien kita, dan apa dampak yang diberikan atau yang disampaikan oleh klien kepada coach. Nah, teman-teman, inilah yang dimaksud dengan pelacakan logika. Berikutnya, teman-teman, ini yang sangat menarik, teman-teman, mendengar terbalik. Mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar terbalik, hari ini kita akan coba membahasnya, teman-teman. Mendengar terbalik. Apa sih yang disebut dengan mendengar terbalik? Mendengar terbalik adalah ketika coach merespon pernyataan klien dengan bertanya dari perspektif kebalikannya atau perspektif yang lain. Sebagai contoh, saya ingin sehat katanya. Kita balikkan teman-teman, apakah artinya Anda hari ini dalam keadaan sakit? Dan lain-lain teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Mendengar kerangka pikir. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari diagram di samping, mendengar kerangka pikir itu ada terdiri dari beberapa komponen. Understanding, belief, value. Dari understanding kita mengetahui pengetahuan, pengalaman, pemaknaan. Dari belief kita dapat ketahui identitas, power, intention. Sedangkan dari nilai kita melihatnya apakah itu penting, perlu, pilihan, prioritas, partisipasi. Kemudian dia akan melahirkan kerangka pikir. Nah, artinya teman-teman, kerangka pikir adalah ketika coach mendengarkan kerangka pikir dari klien berupa understanding, belief, maupun nilai. Baik, teman-teman, sampai di sini ada yang belum memahami? Baik, teman-teman, sampai di sini ada yang belum dipahami? Ada 8 sub skill daripada mendengar. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada modul ke-8 ini. Semoga teman-teman dapat mencobakannya, ya. Semoga teman-teman dapat mencobakannya di dalam mempraktekkan mengcoaching daripada kliennya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam bahagia.